Mungkin kita ya satu-satunya mungkin kantor layanan Lazismu itu yang punya Dewan Syariah. Oh gitu. Ya, satu-satunya Lazis yang bisa melaporkan bulanan dan memberikan laporannya di sosial media baru Lazismu MY di tahun 2023 kemarin itu. Apalagi kemarin di tahun 2023 Lazismu MY itu menjadi Lazismu terbaik Pulau Jawa. Dan alhamdulillah percaya dengan Lazismu MY. Zakatnya itu di angka 255 juta. Itu zakatnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin, dan di sore bulan Ramadan ini kita kedatangan manajer eksekutif Lazismu, Pak Rozikan. Gimana kabarnya Pak Rozikan? Alhamdulillah sehat. Karena sudah sore cuma agak-agak gimana sih. Ya, beliau memanajeri Lazismu MY Pak Rozikan ya. Dulu kita pernah podcast sebelumnya, ya, itu tentang relawan COVID itu, zaman COVID. Dan memang khidmah dari Pak Rozikan ini di dunia sosial luar biasa. Dulu menangani para relawan COVID, sekarang relawan filantropi. Oke, kita berbincang soal filantropi Islam secara keseluruhan dulu Pak Rozikan ya. Nanti kita ngobrol soal Lazismu dan program-programnya juga ya Pak Rozikan ya. Ini Pak Rozikan, istilah filantropi itu kan nggak banyak yang juga tahu apa itu filantropi, makhluk semacam apa itu filantropi itu. Kalau secara umum pemahaman yang mesti kita pahami tentang filantropi dan filantropi Islam itu apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya saya juga belum terlalu lama dengan istilah filantropi itu gitu ya. Baru dapat di perkuliahan lah ya. Dulu di SMA belum, atau ketika di aliyah enggak familiar dengan istilah itu. Cuman kalau kami memahami filantropi itu kan sebuah perilaku kedermawanan. Ya, lebih ke kedermawanan atau ta'awun, saling menolong. Karena memang tapi kalau dalam kita kan disebutnya filantropi Islam karena memang dalam kedermawanan terutama di lembaga Lazismu itu dilihat dari aspek nilai-nilai Islam, yaitu di zakat, infak dan sedekah itu. Jadi bagaimana masyarakat atau umat muslim terutama itu didorong untuk saling berta'awun dengan konsep zakat, infak dan sedekah itu. Dan kalau di Lazismu memang tidak masuk ke wakaf ya, karena di Muhammadiyah sudah ada khusus lembaga wakaf sendiri yang mengurusi. Berarti dalam konteks penerjemahan filantropi tadi itu macam-macam yang dikelola gitu ya. Ada zakat, ada wakaf. Kalau dalam konteks Indonesia sendiri sebenarnya yang kalau kita saya sebagai awam lah bisa melihat, oh ini masuk dalam konteks lembaga filantropi ini gitu. Sebenarnya lembaga-lembaga yang bisa diidentifikasi sebagai lembaga filantropi itu apa saja dan yang dikelola apa saja kalau dalam konteks Indonesia Pak? Iya. Kalau dalam konteks Indonesia itu lembaga filantropi memang dana-dana atau lebih dikenal begini ya, kalau saya dengan masyarakat itu lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi sebenarnya. Oh, lembaga-lembaga. Iya, jadi kalau donasi ada kebencanaan. Memang kalau familiarnya kan di Indonesia ketika ada bencana banyak lembaga itu bermunculan gitu ya. Jadi lembaga-lembaga yang memang mengelola dana-dana donasi dari masyarakat umum gitu ya. Ada yang sifatnya memang spesifik untuk program. Ada mungkin kebencanaan, ada yang khusus seperti untuk difabel umpamanya, atau golongan-golongan tertentu yang memang untuk memberdayakan mereka. Jadi mencarikan dana bagaimana dari orang yang berlebih itu kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan konsep pemberdayaan sebenarnya di filantropi itu ya. Jadi tidak hanya ya, karena tadi prinsipnya adalah ta'awun ya, menolong dalam konteks pada umumnya tidak sesuatu hal yang mendesak.
Ya, tapi karena bukan kebutuhan mendesak gitu. Tapi karena di Indonesia itu familiarnya ya orang berdonasi itu kalau ada sesuatu kejadian baru mendesak. Bahkan dana-dana kebencanaan itu yang cukup besar persentasenya dibanding dengan dana-dana yang lain. Yang lain. Berarti kayak lembaga-lembaga misalnya kalau yang familiar lah di publik itu kayak Dompet Duafa, ACT, terus kemudian Mercy. Rumah zakat, Basnas. Bedanya dengan Basnas dan segala macam itu, kalau BWI itu juga termasuk lembaga filantropi atau kategorinya? Ya, kalau kita mengkategorikan kedermawan filantropi itu secara umum ya masuk, kan sebenarnya mengelola lembaga Ziswaf ya, zakat. Tapi karena memang dalam regulasinya itu terpisah, mana lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah, mana lembaga yang mengelola infak. Khusus di Lazismu karena di bawah perserikatan, kita lebih ke fokus di Lazismu itu lembaga, makanya namanya Lazismu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Berarti ada yang mengelola wakaf, ada yang donasi secara umum tadi, donasi secara umum, kemanusiaan macam-macam gitu ya. Terus kemudian ada yang lazis, lembaga amil zakatnya gitu. Zakat. Nah, kalau yang sifatnya badan itu punya pemerintah. Yang BAS itu ada lembaga pemerintah. Milik pemerintah. Tapi kalau di luar pemerintah namanya LAZ. Namanya lembaga amil zakat, zakat. Tinggal nanti lembaga amil zakat apa, termasuk Dompet Duafa itu ya kategorinya lembaga amil zakat. Tapi kadang juga ada saya lihat itu misalnya di lembaga tertentu, misalnya BNI gitu. Dia punya badan amil sendiri, itu dimungkinkan juga ya. Pertamina gitu punya badan amil sendiri gitu. Kita tuh lebih di 70 lembaga amil zakat ya, yang sifatnya nasional. Kan memang kedudukannya ada yang nasional, ada juga yang regional gitu ya. Nah, kalau yang nasional itu cukup banyak, bahkan tapi memang ada lembaga yang concernnya hanya mengelola dana internalnya. Dana internal pegawai. Hanya dana internalnya, termasuk dulu UMY itu kan tidak dikelola oleh lembaga amil zakat ya, sedekahnya atau zakatnya itu melalui badan pengelola infak UMY sendiri, badan pengelola infak itu. Jadi dan itu secara kelembagaan, struktur kelembagaannya di pemerintah tidak diomong ilegal, yang ilegal karena ada lembaga gitu, tapi tidak punya legal formal badan hukumnya. Nggak ada. Tapi dikelola oleh internal gitu. Ya, sama kayak pesantren-pesantren juga mengelola itu gitu ya. Tapi kan secara itu informal gitu informal, ya. Itu lembaga-lembaga informal, mereka juga dimungkinkan untuk mengelola filantropi gitu ya. Cuma ya informal, entah masjid kah, pesantren gitu ya. Oke. Kalau yang formal itu kan nanti ada tuntutan, ada pelaporan dan segala macamnya. Maka kemudian UMY itu di tahun 2020 iya, itu badan pengelola infak internalnya itu kemudian merger menjadi di Lazismu UMY. Merger atau bertransformasi menjadi Lazismu UMY. Berarti kalau Lazismu itu masuk dalam kategori yang LAZ tadi itu ya, yang badan zakat yang dikelola oleh lembaga atau oleh persyarikatan, oleh ormas gitu ya. Kita di bawah ormas Muhammadiyah. Walaupun namanya Lazismu UMY, pertanggungjawaban kami di Lazismu wilayah. Jadi kita wilayah. Ya secara kelembagaan itu di luar UMY. Tapi karena kita dimunculkan SK Rektor mengelola dana infaknya UMY, maka kita punya dua pertanggungjawaban. Satu ke wilayah, Lazismu wilayah DIY, kemudian ke universitas. Oke, gitu ya, tentang Lazismu UMY. Sekarang ngomong tentang Lazismu UMY dan pengelolaan macam-macamnya ya gitu ya. Nah, gini Mas Red, ini kan bulan Ramadan ya. Orang biasanya ada dua zakat. Pertama yang wajib kan zakatnya zakat fitri gitu ya. Terus zakat fitrah. Terus kemudian juga meskipun bisa dihitung di luar bulan, tapi biasanya
sekalian di bulan Ramadan ada zakat mal yang juga wajib dikeluarkan oleh mereka yang mampu. Tentang zakat fitri terlebih dahulu deh. Kalau biasanya kan masyarakat itu mengumpulkan zakat fitri itu di masjid-masjid sekitar gitu ya. Nah, kalau Laz itu juga mengumpulkan zakat fitri, zakat fitrah. Kita lembaga milik zakat Lazim UMY itu juga mengumpulkan zakat fitrah. Dan kita khususnya di internal UMY juga kita sudah mulai sosialisasi dari awal Ramadan situ. Kita sudah mulai sosialisasi dengan mekanisme. Dulu kita di awal berdiri tahun 2021 kita operasional itu kita mencoba fokus saja kepada zakat fitrah yang melalui uang. Nah, karena kita dulu agak kesulitan mendistribusikannya. Kalau dalam bentuk beras atau makanan pokok itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita coba 2 tahun ini 2022, 2023 dan 2024 ini kita coba fokuskan menerima. Dan alhamdulillah dari promosi lah ya, bahasanya promosi kita atau sosialisasi kita itu ke masyarakat UMY dan melalui sosial media keluar UMY. Kemarin sudah hampir 300 orang yang berzakat fitrah melalui Lazim UMY. Itu ada yang sifatnya beras, ada yang uang transfer, ada yang minta dijemput ke rumahnya karena kita melayani pick up zakat jemput zakat donasi itu kita datangi. Karena itu bentuk, karena itu bagian bentuk pelayanan kami kepada para muzaki itu. Dan kalau ngomong-ngomong, kalau zakat fitrah berapa sekarang ekuivalensinya berapa berapa kalau kilo? 2 kilo ya. Kalau zakat fitrah itu kan kalau di edaran Basnas itu sebenarnya kalau secara fikih itu kan 2,3 kilogram. Tapi dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,5 kilogram itu. Dan kemarin di awal Ramadan kita sudah dapat edaran resmi dari Lazismu wilayah karena memang kita di bawah wilayah ya. Untuk zakat fitrah tetap 2,5 kilogram berbentuk beras atau kalau disetarakan dengan uang kita mempunyai 3 kriteria. Yang pertama di angka 40.000. 40.000 itu dengan asumsi harga beras per kilo 16.000. Kemudian ada 45.000 disetarakan harga beras 18.000. Ya, sebenarnya kalau 18.000 itu 46 ya, tapi ya dibulatkan lah biar udah gitu. Kemudian 50.000 yang premium ya, karena mungkin beras premium karena mungkin banyak yang mengkonsumsi premium. Dan memang kita di sosialisasi kita sampaikan zakat itu yang paling baik ya memang dengan bahan pokok makanan atau seharga itu yang memang setiap hari kita konsumsi. Ya karena memang ada masyarakat yang masih berpemahaman kalau yang dimakan itu umpamanya harga 15.000, gimana kalau zakat karena dikasih ke orang kalau bisa di bawah itu gitu. Atau sebaliknya juga ada yang makannya 15.000 kalau zakat itu yang harga 20.000 yang bagus yang gitu, bagus ya. Yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita ya yang memang paling afdol ya memang karena yang rutin kita konsumsi itu. Kita bisa melalui transfer. Bisa juga transfer ke ya nanti konfirmasi dapat kwitansi kita kirim dari Lazim UMY kita tuliskan kita scan gitu. Oke. Ya oke deh. Nanti kontaknya bisa dicantumkan juga di sini. Siap. Nah, kalau nggak dikhawatirkan itu? Ini kalau dulu kan dikelola zakat fitrah itu biasanya oleh masjid sekitar dan segala macam. Lazismu atau Lazis pada umumnya kan belum begitu familiar gitu. Apa nggak khawatir atau overlapping atau bertabrakan dengan peran-peran yang biasanya dijalankan oleh masjid tadi itu? Kenapa Lazismu juga menerima zakat fitrah? Ya, kita mencoba survei kecil-kecilan lah ya, survei kecil-kecilan karena saya tidak menyalahkan sepenuhnya untuk para panitia di masjid-masjid itu, tapi kebanyakan mereka masih dengan gaya lama. Ya, ketika zakat ya setelah orang berzakat satu RT umpamanya satu jamaah masjid itu terkumpul semua, setelah itu dibagi lagi semua rata gitu.
dibagi semua dibagi rata semua ke rata warga ke warga. Jadi apakah dia sebenarnya berhak menerima zakat atau tidak, ya dianggap gitu, tidak ada kriteria gitu. Nggak ada kriteria. Nah, kemudian banyak orang yang kemudian loh, saya itu kan sudah mampu, tapi aku tetap itu bagian gitu, atau dapat bagian gitu. Gitu ya. Nah, kemudian mereka, wah berarti ini jangan-jangan panitianya tidak paham. Maka kita menyebutnya panitia bukan amil, dan sebenarnya orang yang berhak menerima zakat itu ya amil. Amil ya. Dan karena itu salah satu juga disebutkan di Asnaf itu kan amil adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat untuk mengelola zakat itu. Maka kalau amil itu tidak hanya sekedar panitia atau menerima, tapi benar-benar mengelola. Panitia itu nggak masuk dalam kategori amil. Tidak, panitia itu tidak masuk dalam kategori amil kalau di pemahaman kita itu tidak masuk, karena memang dia hanya menerima atau hanya bagi, bahkan tidak mengerti tentang ilmu zakat itu gitu loh. Biasanya yang menerima itu kalau di masjid kan imamnya gitu ya. Imamnya nanti anak-anak muda gitu yang kemudian dibagi rata dan mereka tidak ngerti konsep itu. Tapi kalau amil itu kan punya pertanggungjawaban penuh. Ya, dari dia merancang program, kemudian memastikan bisa mencari sumber dana, bagaimana mengelola, menyalurkannya itu dengan sesuai dengan asnaf itu. Dan kalau di Lazismu alhamdulillah kita sudah ada panduan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan makna yang berkembang sekarang gitu. Itu alhamdulillah kita sudah ada. Jadi program-program kita untuk penyaluran itu kita mengacu pada fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu. Berarti nggak apa ya, dengan tingkat kehati-hatian dan pemahamannya itu nggak dikhawatirkan untuk salah sasaran lah, kira-kira begitu ya. Dan bahkan mungkin kita ya salah satu-satunya mungkin kantor layanan Lazismu itu yang punya dewan syariah. Oh gitu ya. Karena memang sebenarnya di kantor layanan itu tidak diperlukan dewan syariah ya, tapi kita untuk kehati-hatian opsional opsional ya, ikhtiyat gitu ya, untuk kehati-hatian, kemudian memastikan bahwa memberikan kepercayaan bahwa donatur kita itu yakin dengan kita, maka kita dengan kita masukkan dalam struktur itu dewan syariah. Oh, itu bisa memberi trust, kepercayaan kepada calon donatur. Orang lebih percaya lah kira-kira kalau ada syariahnya. Apalagi kalau kita banyak berkecimpungnya terutama ya di dalam kampus. Walaupun di 2 tahun terakhir ini kita banyak donasi juga dari luar kampus. Dari luar kampus juga ya. Ya, kantornya di masjid, ada dewan syariahnya. Wah, kurang percaya gimana lagi. Dewan syariahnya juga salah sekretaris Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Jadi orang lebih percaya lah kira-kira gitu. Oke, itu tentang zakat fitrah ya. Insyaallah lebih pilihan ke Lazis itu lebih terpercaya lah ketimbang entah langsung ke orangnya, entah ke panitia lokal, tapi salah satunya kalau ke lembaga zakat itu kan ada pemerataan. Ada pemerataan kadang kan kalau zaman dulu zakat ke langsung orang itu juga tidak salah gitu ya. Tapi secara kalau dalam konsep nanti pemberdayaan atau penyaluran zakat itu kan ada kewilayahan, ada kelayakan, kelayakan, kemudian pemerataan. Dan pemerataan. Iya, artinya pemerataan itu kita tidak harus sama atau dipastikan semuanya itu yang berhak itu dapat tidak numpuk pada satu orang. Jadi kalau umpamanya saya sembunyi-sembunyi, saya zakatnya ke A gitu ya. Nanti biar nggak ada orang tahu nih sembunyi. Nanti mungkin Pak Syifa orang lain juga ke A juga bisa jadi, padahal di situ ada B, C, D dan segala macamnya itu. Tapi kalau melalui lembaga kan terdata. Termasuk kita sekarang banyak pengajuan itu ada pengajuan donasi ke UMY karena UMY juga masyarakat banyak mengajukan ya dengan dana CSR-nya UMY. Ada juga melalui kami kita cross check mana yang sudah mengajukan untuk calon-calon penerima zakat ke UMY, mana yang melalui kita. Jadi tidak mungkin double. Sehingga pemerataan itu dapat terjaga ya. Karena kan kewilayahan kita masih ruang lingkupnya di IY gitu ya. Oke. Sekarang kalau ke zakat malnya Pak Razikan. Tadi zakat fitrah sudah disebutkan berapa ekuivalensinya ke makanan pokok, ke uang gitu. Nah, kalau orang sekarang di bulan Ramadan itu mengkalkulasi pendapatannya sendiri nih, berapa sih sebenarnya yang wajib
satu nisabnya, di mana kita mulai wajib untuk mengeluarkan zakat mal itu. Ya. Kalau zakat mal itu kan sebenarnya banyak ya. Ada peternakan, ada perdagangan, ada perniagaan gitu. Cuman memang karena kita termasuk di wilayah perkotaan ya, itu yang paling banyak masuk ke kita itu zakat profesi. Zakat profesi. Ya. Kalau zakat profesi kita ngikuti edaran Basnas. Kalau Basnas kemarin itu di tahun kemarin itu mengeluarkan edaran orang yang sudah berpendapatan 81.300.000 sekian gitu ya. 81.300.000 per tahun. Itu sudah dikenakan wajib zakat. Ya, karena itu ukurannya 80 disetarakan dengan 85 gram emas itu. 85 gram emas. Cuman memang di masyarakat sekarang juga masih banyak, bahkan di para ilmuwan pun masih banyak perbedaan tentang nisab. Anggaplah tadi 81 juta itu apakah itu yang bersih atau penghasilan kotor gitu. Oke. Kalau masih punya cicilan rumah, punya cicilan apa? Maka kemarin Dewan Syariah Lazis MUI mencoba merumuskan lah ya. Karena karena istilahnya adatnya lah ya di Indonesia itu kan mungkin jarang ya orang tidak punya tanggungan cicilan gitu loh ya. Maka kalau umpamanya dialokasikan dipotong itu semua mungkin tidak ada orang yang wajib zakat. Iya, karena sepanjang tahun umpamanya nanti setelah nyicil rumah, nyicil mobil lagi, nyicil tanah lagi akan selesai. Maka kemarin Lazis MUI melalui Dewan Syariahnya menyampaikan nisabnya itu 120 juta kotor ya. Kotor. Terlepas itu cicilan atau tidak. Karena sebenarnya yang dikurangin itu untuk kebutuhan pokok. Ya, maunya makan lah ya, kebutuhan primernya itu. Tapi kalau cicilan-cicilan itu enggak masuk gitu. Karena tadi kalau dikurangi cicilan-cicilan terus mungkin tidak ya untuk yang kalangan menengah ke bawah lah ya, atau mungkin dosen-dosen pemula, karena memang kita sasarannya di awal yang banyak bertanya kan dosen kita itu ya, karena tadi di dalam kampus wah ini ya setiap bulan mungkin yang gajinya pun kalau diakumulasi lah ya, dihitung rata-rata pun satu bulan itu 10 juta gitu, nggak akan pernah wajib zakat. Ya karena tadi cicilan mobil, cicilan rumah, dan macam-macam lah ya. Yang nggak wajib zakat kalau umpamanya kita benar-benar ngitung itu neto itu ya benar-benar bersih ya. Misalnya kayak bisa jadi minus gitu, minus gitu kan. Harus lepas sana lepas sini, atau kalau dianggap kayak keuntungan gitu, kalau bisnis itu keuntungan bersih gitu ya. Di profesi enggak bisa. Maka kita mencoba mengambil jalan tengah tadi. Kalau penghasilan kotornya 120 juta itu dia sudah terkena pajak. Terkena zakat. Iya, zakat. Karena dan zakat itu kan sebenarnya kecil ya, 2,5% itu sangat kecil, dan ini masalah hitung-hitungan kita saja. Nah, maka di UMY salah satunya untuk mendorong orang tidak berat untuk berzakat, menyiasati untuk gaji bulanan itu sudahlah include dipotong 2,5%. Untuk itu. Jadi orang tidak berat, sehingga nanti di akhir tahun itu akan mendapatkan akumulasi. Oh, ini yang sudah dizakat sekian, kita serahkan kwitansi. Walaupun tidak take home pay ya, kita baru di gaji pokok. Kalau dana infak UMY itu masuknya dikelola oleh Lazismu atau ada pengelola sendiri itu? Kalau yang infak dari dosen karyawan gitu, yang rutin setiap bulan itu dikelola oleh Lazismu. Lazismu ya. Ya kalau yang universitas itu masih di CSR atau zakat institusi lah ya, itu belum ke kita. Tapi kemarin karena sepertinya ya Pak Rektor sangat puas dengan kinerja kita, sudah mulai pembicaraan apakah memungkinkan gitu. Ya tadi kita mencoba membangun trust muzaki atau donatur itu, bahwa kita juga di DIY di tahun 2023 itu Pak Syifa, di DIY ya saya tahu ya, satu-satunya Lazis yang bisa melaporkan bulanan dan
memberikan laporannya di update sosial media baru Lazis MUMY di tahun 2023 kemarin gitu. Maka ketika rakerul kemarin banyak yang tak rumusnya gimana dan alhamdulillah kita sudah banyak yang ya belajar bareng lah datang kantor Lazis MUMY itu karena gitu ya, prinsip kami prinsip kami ya kalau mau banyak orang ke kita harus bangun kepercayaan orang dulu. Ya salah satunya kalau tentang uang gitu karena kita memang lembaga amil zakat itu mengumpulkan uang gitulah ya donasi itu ya dengan memberikan laporan keuangannya. Itu ketika kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya ya insya Allah orang akan jauh lebih percaya karena tadi mereka satu percaya ada laporan, kedua terpuaskan oh ya memang dana saya sudah untuk ini gitu sehingga loyalitasnya akan terbangun untuk kembali berdonasi melalui kami gitu. Berarti gini, kalau ada orang meskipun bukan orang UMY tapi juga orang luar kan bisa menimbang-nimbang, menghitung-hitung sendiri lah penghasilan saya setahun ini berapa gitu. Katakan kalau 120 juta gitu ya. Oh, berarti memang sudah harus saya sisihkan 2,5%. Oke, mungkin dikurangi dengan kebutuhan pokok, mungkin biaya sekolah anak-anak dan segala macam, udah itu sudah waktunya berzakat lah gitu. Kalau nimbang-nimbang oh saya masih punya cicilan ini, cicilan itu gak jadi-jadi itu. Karena tadi kalau cicilan itu sudah punya ini nanti nyicil yang ini lagi, gitu. Jadi bahkan kadang yang diterima bulanan itu lebih kecil daripada cicilannya gitu. Bahkan kalau yang dihitungnya tersisa dari cicilan, mungkin tidak jadi berzakat nanti. Gitu. Dan itu pun tetap kalau menurut Pak Razikan ketimbang setelah menghitung 2,5%-nya saya kasihkanlah ke misalnya anggota keluarga saya sendiri yang tampak punya kebutuhan gitu atau fakir miskin gitu. Pilihannya adalah apakah memberikan secara langsung kepada individunya atau ke lembaganya. Lagi-lagi diskusi kita adalah antara lembaga dengan individu. Kalau kami melihat atau kita belajar dari ayat atau khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Di situ kan perintahnya ambil ambillah dari harta mereka. Artinya sebenarnya ada orang atau lembaga yang berwenang untuk mengambil itu. Ada fungsi koersi dan dalam tanda memaksa. Memaksa. Gitu. Makanya ketika dulu Rasulullah wafat pun kemudian ada satu kaum yang menentang untuk membayar zakat, itu kan kemudian dikirim pasukan ke sana oleh Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah itu ya. Kepung 2 bulan, kemudian ya kalau istilahnya sekarang diboikot lah dari dunia luar, akhirnya akan kembali. Ya memang zakat itu sebuah kewajiban, makanya kalau tidak bayar zakat ya harus diambil. Dan tentunya yang mengambil itu orang yang mempunyai kapasitas dan kewenangan. Ya, kalau dulu kita mungkin lihat istilahnya orang susah untuk berdonasi atau berbagi kan dulu ada, kalau zaman kecil saya itu ada film Robin Hood gitulah ya. Robin Hood kemudian seolah-olah mengambil dari orang-orang yang pelit atau orang yang kikir itu. Konsep zakat tidak begitu. Infak itu tidak gitu. Harus ada lembaga yang memang yang punya berwenang, punya legal formal, punya kapasitas untuk mengambil itu karena memang itu tugasnya di situ. Dan saya termasuk ya, saya dari SMA gitu dulu karena kebetulan dari dulu itu senang di aktivitas sosial gitu. Alhamdulillah saya sendiri dari SMA itu mencoba sudah berzakat fitrah sendiri. Dari SMA. Oh iya, bukan orang tua. Bukan orang tua. Dari kelas 3 SMP, ya. Walaupun mungkin karena dulu orang tua itu kadang nggak marem ya kalau nggak zakati anaknya gitu. Iya, kan masih tanggungan saya gitu. Tapi kalau dulu saya mikir saya itu udah akil balik gitu. Maka itu kewajiban. Maka saya dulu mencuri waktu lah ya dalam membayar itu, tidak mendekati Idul Fitri. Karena kalau mendekati Idul Fitri pasti sudah dibayar sama orang tua. Maka saya bayarnya di pertengahan. Artinya orang tua saya belum bayarin. Saya pengen ada kayak semacam kebanggaan lah ya bahwa saya sudah berzakat fitrah sendiri gitu. Mandiri. Ya, karena saya dulu pikir beli nasi Padang aja 2 bisa kok sekali makan, masa zakat fitrah cuma seharga 2 bungkus nasi Padang setahun sekali nggak bisa gitu. Jadi saya dulu
lebih bermainnya logika gitu lah ya, logika atau memberi semangat itu saya bisa ini. Makanya kita sekarang termasuk kita sosialisasikan karena kita pengen membangun rasa mereka itu punya tanggung jawab pada diri sendiri walaupun dari dimulai dari hal yang kecil gitu Pak Siva. Kalau saya diskusi dengan mahasiswa itu ya celeketukan saya itu kalau 40.000 itu kan seharga tiket bioskop. 1 tahun mungkin kita berkali-kali nonton bioskop belum lagi jajannya. Masa zakat fitrah sendiri mencoba untuk mensucikan diri. Zakat fitrah kan mensucikan diri kita sendiri setahun sekali, masa ya enggak mampu gitu. Iya. Diri bahwa kita bisa berzakat itu bisa. Tinggal masalah ini kemauan. Makanya zakat bisa atau tidak itu sebenarnya bukan masalah kita punya uang atau tidak. Tapi ini masalah keimanan dan ketakwaan itu. Apakah kita tuh benar-benar yakin bisa membayar, yakin bahwa itu merupakan kewajiban kita karena kita udah akil balik gitu. Artinya kalau udah akil balik itu kewajibannya udah kembali ke kita. Kalau gitu. Kesadaran kayak gitu tertular atau menyebar merata ke banyak orang, luar biasa. Maka kita di apa? Ya sekali lagi kita lebih banyak bermainnya di kampus ya, karena memang kita lembaga amil zakatnya di sekitar kampus. Tapi kalau ngomong-ngomong dari potensi mungkin Pak Razi kan punya data atau punya gambaran informasi tentang potensi zakat yang ada di entah di Indonesia kah, entah di wilayah atau di UMY gitu. Dan aktual orang yang membayar zakat itu seberapa banyak, entah gap-nya gitu misalnya. Kalau potensi zakat atau ZIS ya, zakat di Indonesia itu yang dirilis oleh Basnas itu kalau tidak salah 350 triliun. 350 triliun. 350 triliun dan tahun 2023 itu kalau tidak salah itu baru tercapai 28 atau 30 triliun. Artinya sebenarnya ya masih kisaran 10% ketercapaiannya ya. Dan itu ketercapaiannya itu kan baru dihitung melalui lembaga amil zakat atau Basnas. Yang tersalurkan melalui lembaga tadi. Mungkin juga sebenarnya banyak, tapi yang informal tadi ada yang bagi langsung dan segala macam tadi. Bahkan kan sekarang sebenarnya kalau masjid-masjid itu yang di bawah Muhammadiyah tentu didata oleh Muhammadiyah, itu sudah termasuk didata kayak zakat fitrah itu. Mereka tidak harus menyerahkan ke Lazismu gitu, tapi memberikan data. Bisa juga laporannya dalam bentuk data itu. Dan kita masih gimana caranya memberikan literasi kepada umat itu ya zakat itu melalui lembaga tadi supaya sebenarnya pemerataan dan pemberdayaan tadi. Karena kalau langsung ke penerima itu lebih ke konsumtif. Jadi penyaluran zakat itu kan ada dua, ada sifatnya konsumtif, ada produktif. Dan kita itu mendorong sebenarnya untuk lebih produktif. Ya supaya tadi mustahik itu kita gimana caranya tahun depan itu tidak lagi menjadi mustahik. Pada posisi yang sama. Ya, artinya kalau dulu miskin, tahun depan jangan miskin lagi. Tapi masih menerima zakat. Mungkin statusnya berbeda menjadi Ibnu Sabil, umpamanya sedang di perantauan atau segala macam itu. Kita sebenarnya targetnya ke sana. Nah, dan itu bisa diwujudkan hanya melalui lembaga. Menurut saya ya, ini hanya melalui lembaga. Kenapa? Mereka punya program yang jelas, sasaran yang jelas, pendampingan yang jelas. Jadi saya tetap menyarankan orang tetap harus mulai sekarang melalui lembaga. Ya mau nggak lembaga mana apapun, terutama insya Allah kita juga siap gitu loh. Dan lagi pula kan saya dengar nanti bisa dikonfirmasi atau diperjelas oleh Pak Razi kan, kalau misalnya seorang pengusaha mau bayar zakat gitu, kan ada semacam nggak tahu namanya insentif pajak kah, pengurangan pajak kah, atau apa istilahnya tuh? Pokoknya dengan pajak itu. Di tahun 2023 ya, kita alhamdulillah itu sudah mungkin ada 6 kali kita diundang oleh ya agniya lah ya, orang-orang kaya itu untuk konsultasi zakat. Yang pertama setelah ya kita tadi karena kita menanamkan kepercayaan dengan laporan, apalagi kemarin di tahun 2023 Lazismu UMY itu menjadi lazismu terbaik sepulau Jawa. Menjadi lazismu terbaik dalam sepulau Jawa. Ya dalam hal pemberdayaan.
dalam pemberdayaan itu kita menjadi lazim terbaik 10 Jawa yang istilahnya seleksinya itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk tadi ya tentang zakat, memang ini isu menarik ya Pak ya, terutama bagi orang yang memang cukup besar untuk mengeluarkan zakatnya itu. Dan memang zakat itu bisa mengurangi, kalau tagline-nya kan zakat mengurangi pajak gitu ya. Ya, tagline-nya kan zakat mengurangi pajak. Cuman kalau orang tidak tahu, nanti dianggap setelah bayar zakat itu bayar pajaknya langsung dikurangin gitu ya. Kadang kan kalau pengalaman, misalnya saya dulu pernah tinggal di Amerika itu, kwitansi kita donasi itu bisa menjadi pengurang pajak gitu misalnya. Kalau prakteknya di dalam konteks Indonesia seperti apa itu? Dan itu yang Pak Siva sampaikan di Amerika itu juga terjadi di Malaysia. Karena ini masalah regulasi saja sebenarnya ya. Kalau di Malaysia itu umpamanya pajaknya 10 juta. Zakatnya sudah 5 juta, ya maka 10 juta dikurangi 5 juta. Jadi memang mengurangi pembayar pajaknya. Tapi kalau di Indonesia belum. Artinya mengurangi pajaknya bukan seperti itu. Tapi lebih pada mengurangi harta yang wajib dipajaki. Mengurangi harta yang wajib dipajaki. Ya, jadi umpamanya sudah zakat 50 juta, harta yang wajib dipajak itu namanya 1 miliar gitu, maka 1 miliar itu baru dikurangi 50 juta. Jadi yang dizakati 900, yang dipajaki 950 juta. Memang untuk kalangan menengah ya, karena biasanya zakat itu kan menengah ke atas ya. Menengah itu mungkin tidak signifikan gitu ya, tapi kalau bagi yang kalau kami menyebutnya big donatur gitulah ya, big fish ya, big fish ya. Ikan besar, kita bilangnya ya ikan paus gitu ya. Itu cukup signifikan karena kita tuh ada yang masuk kemarin, alhamdulillah percaya dengan lazim UMY, zakatnya itu di angka 255 juta. Itu zakatnya saja yang dikeluarkan 255 juta. Iya, kebetulan kita keluarkan kwitansi zakat ini dan memang ya cukup agak signifikan kalau zakatnya besar. Dia ceritakan ke keluarganya. Ya, oh ini pelayannya gini, bahkan lazim UMY itu mau dipanggil untuk konsultasi. Dan kita datangin benar konsultasi ini karena misalnya kami ya kita juga sambil memberikan edukasi gitu tentang zakat itu. Akhirnya saudaranya zakat lagi. Dengan nominal yang sama juga. Dengan nominal yang sama. Tidak selang lama 1 bulan donatur ini menghubungi lagi. Ini adik saya lagi kok tertarik dengan program itu. Kemudian berdonasi 150 juta. Nah, jadi satu keluarga itu 666 juta. Satu keluarga. Ya, karena tadi dan kelebihan kita selalu memberikan ruang kepada para muzaki itu untuk ya, kalau di program kami namanya muzaki request mustahik. Artinya apa itu? Muzaki itu bisa merekomendasikan siapa penerima manfaat. Jadi kalau tadi itu keluarga terus kemudian pengen zakat melalui lazim UMY gitu, dia bisa merequest tolong arahkan ke sini gitu. Iya. Dan itu setelah kita launching mereka beliau-beliau menghubungi kita. Jadi kita launching program itu ya, kita launching sederhana pokoknya di sosial media gitu loh ya. Kemudian tertarik tanya gitu, walaupun awalnya tanyanya bukan melalui kami ya, mungkin kalau tanya melalui kami nanti kalau nggak jadi zakat mungkin nggak enak gitu ya. Kalau kita prinsipnya berzakat melalui kami atau tidak, tapi dia membutuhkan informasi tentang zakat, maka kita akan berikan informasi itu. Ya, jadi kami juga bersedekah ilmu lah kira-kira gitu. Literasi tentang zakat tadi itu. Mungkin dampaknya nggak bisa langsung, bisa tidak gitu. Dan ketika saya menyampaikan itu, ketika kita ditanya, kita juga minta waktu. Artinya karena requestnya waktu itu khusus spesifik ya. Karena bayangan kami dulu buat program itu kan namanya zakat ini request punya Pak Siva nih zakat di sini, tolong kasihkan tetangga saya si A, si B, si C. Dan waktu itu dia karena punya pengalaman ya di masa hidup beliau itu kesulitan. Dia requestnya bukan ke perorangan, tapi penerima mustahiknya bukan perorangan. Memang dalam
di manajemen lazismu itu kan juga memang ada penerima manfaat itu ada lembaga, ada perseorangan. Oh, dimungkinkan iya, yang penerima itu lembaga gitu. Dan beliau punya pengalaman dulu ketika orang tua beliau masih ada gitu, sakit. Nah, sakit kemudian nyewa alatnya itu karena harus dirawat di rumah, sebenarnya bisa dirawat di rumah. Alat kesehatan. Alat kesehatan waktu itu dulu waktu tahun berapa gitu ya, itu aja udah 1.500.000 satu hari. Sewanya dan itu belum tentu semua rumah sakit memiliki. Iya. Kemudian dia beliau berpikir ya alhamdulillahnya saya itu dulu Allah tetap kasih rezeki sehingga mampu untuk menyewa alat itu gitu. Tapi saya membayangkan ketika ada orang yang mungkin sakit seperti orang tua saya dan mungkin secara ekonomi tidak semapan saya lah bahasa beliau begitu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama untuk hidup karena memang alatnya itu cukup krusial. Bahkan ketika lembaga itu rumah sakit, saya sebut ya rumah sakit AMC Muhammadiyah itu, ketika belum dapat alat dari kita itu ruang ICU-nya tidak ada. Ruang ICU-nya? ICU-nya tidak ada. Karena yang kita belikan itu alat ventilator untuk ICU. Oh, ventilator untuk ICU. Iya. Dan mereka punya satu, tapi kan standarnya kalau punya ruang ICU itu minimal harus 3. Tulisan ruang ICU-nya sudah ada, tapi belum bisa fungsikan. Ya. Dan alhamdulillah kita sampaikan dan kita juga punya perjanjian dengan rumah sakit. Artinya tadi yang Muzaki request beli alat tujuannya untuk orang yang tidak mampu menggunakan alat itu. Tapi ketika kami mentasyarufkan, yang Muzaki puas. Ya, oh ini saya request ini karena memang punya sejarah ini dan secara syariah dibolehkan. Nah, secara syariah kita konsultasi Dewan Syariah, kita minta tanda tangan Dewan Syariah, bisa karena melihat di luar negeri juga banyak begitu ya. Kemudian yang penerimanya atau mustahiknya lembaga tadi kita juga buat perjanjian. Ya nanti takut-takutnya jangan-jangan ini kemudian disuruh bayar gitu ya, bisnis gitu. Kita punya perjanjian alat itu pertama ketika memang yang akan menggunakan itu mustahik lah ya, orang yang berhak menerima zakat, apakah fakir, miskin atau mungkin ibnu sabil gitu, dan memang tidak mempunyai anggaran untuk itu, penggunaan alatnya harus free. Harus digratiskan. Ini penggunaan alatnya ya, bukan pengobatannya karena itu hal beda gitu. Sewa alatnya nggak ada cas untuk penggunaan alat itu nggak ada. Tapi kalau yang menggunakan itu orang kaya, berkecukupan, orang mampu, dia boleh untuk ya bahasanya mengkomersilkan. Kenapa? Karena rumah sakit itu juga butuh maintenance alat itu. Maintenance alatnya, ya, kemudian operatornya, listrik dan segala macamnya, operasionalnya, dia boleh. Ya, untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ya, artinya kita bisa jalan dua gitu loh. Alatnya ini tetap bisa terawat, tidak membebani lazismu atau rumah sakit khusus hanya untuk para mustahik tadi, tapi mereka juga bisa menggunakan untuk komersil. Ya, diinvestasikan dan kemudian kalau hasil itu dari komersilnya itu mempunyai untung, itu dibalikkan, diperuntukkan untuk membeli alat yang lain. Jadi untuk menambah alat yang lain gitu. Dan alhamdulillah. Atau sebagai cadangan yang. Sebagai untuk operasional dan lainnya itu. Kalau berarti gini. Kalau tadi itu kan ada Muzaki request mustahik itu kan salah satu layanan yang diberikan oleh Lazismu UMY. Tahun 2023 ya, yang tadi yang disebutkan sebagai Lazis atau kantor layanan terbaik Sepulau Jawa ya. Sebenarnya yang membuat orang percaya terhadap lembaga amil zakat dalam pengalaman Lazismu itu apa saja sih? Selain ini tadi, ada program Muzaki bisa request mustahiknya siapa? Apa yang perlu ini secara kelembagaan dibuat oleh lembaga amil zakat sehingga membuat Muzakinya itu punya trust tinggi gitu? Kalau dari pengamatan kami ya, kita juga ada mengadakan semacam riset kepuasan Muzaki, kemudian kepuasan
apa namanya mustahik kita juga ada melakukan